Baik, terima kasih kepada para petugas yang sudah mendampingi saya malam keempat dalam rangkaian kumpulan kebangunan rohani Field School Sabah Malaysia pada malam hari ini. Dari puji-pujian, pemimpin acara, doa buka, dan juga lagu istimewa yang kita sudah terima tadi. Shalom, selamat petang menjelang malam bagi para anggota gereja, para pemirsa, baik yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, maupun yang ada di YouTube. Dimanapun kita berada pada saat ini, maupun yang akan menonton secara siaran ulangan. Terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama kami. Tuhan tidak akan putus-putus melimpahkan berkat kepada orang yang suka mendengar firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, pada pertengahan tahun 2019, sebelum COVID-19 melanda di seluruh dunia, saya dan para penatua jemaat khusus agama Kristen yang ada di Sabah, yang berada di wilayah 9, wilayah 9 ini berada di perkotaan Kota Kinabalu, Sabah, ya, membuat permohonan peruntukan untuk digunapakai dalam pembaik pulih bangunan gereja di mana saya bergereja. Puji Tuhan, permohonan itu lulus dengan jumlah yang lumayan besar. Sukacita yang luar biasa dapat membantu jemaat sendiri dalam hal ini. Dan setelah saya menerima cek, ya, untuk peruntukan tersebut, saya menaruh kepercayaan yang tinggi kepada paman saya, ya, yang menjadi pemimpin di jemaat saya. Pada mulanya perjalanan pembaik pulihan bangunan gereja berjalan dengan lancar. Menjelang waktu saya berangkat, ya, saya berangkat ke Unai dan sampai di Unai, di waktu itulah ada berlakunya penyelewengan uang yang diterima, sekaligus menimbulkan pertengkaran antara sesama keluarga, bahkan ada di antara anggota jemaat yang tidak mau lagi beribadah karena hal itu. Wah, sangat panjang waktu berlakunya kejadian ini yang membuat saya sedih dan marah karena sudah mengurus permohonan itu dengan baik, tapi akhirnya berlaku hal yang tidak baik. Jika saya merespon hal ini dengan keegoisan saya, dengan ketinggi hati saya, boleh saja saya melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk menyelesaikan. Tetapi oleh karena dorongan Roh Kudus, kejahatan tidak seharusnya dibalas dengan kejahatan, tetapi dengan kerendahan hati. Puji Tuhan, keluarga yang sebelumnya bertengkar bersatu kembali. Jemaat yang sempat tidak mau ke gereja kembali lagi ke gereja sampai pada saat sekarang. Dengan itu, judul perkabaran yang kita akan dengar bersama pada malam hari ini ialah teladan kerendahan hati. Mari kita bersatu di dalam doa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terpujilah nama Tuhan karena Engkau layak menerima pujian kami. Bapa, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu, ampuni kami orang yang berdosa. Bapa, kami siap untuk membuka hati dan pikiran kami, menerima pimpinan Roh Kudus, supaya kami berkuasa untuk mengerti
akan firman Tuhan yang kami akan dengar bersama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dalam pembahasan topik ini sudah pasti kita akan mempelajari dua karakter yang saling berlawanan. Karakter yang positif dan karakter yang negatif. Dan juga teladan yang seharusnya menjadi cerminan hidup kita. Dua karakter tersebut ialah tinggi hati atau egois dan rendah hati. Kita akan menggali pesan dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 yang akan membantu kita memeriksa diri apakah pribadi kita melihat atau memperlakukan orang lain dengan memiliki sifat tinggi hati ataupun sifat kerendahan hati sesuai teladan Yesus Kristus yang terdapat dalam perikop ini. Kita akan mendapat jawaban sekaligus aplikasi dalam kehidupan melalui 3 pertanyaan yang akan menjadi inti pelajaran pada malam hari ini. Yang pertama adalah bagaimana sifat yang berkenan di mata Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana sikap yang berkenan di mata Tuhan. Dan yang terakhir, siapa seharusnya yang menjadi teladan saudara dan saya. Mari kita baca di dalam Alkitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-11 saya akan bacakan di sini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Pertanyaan pertama dari firman Tuhan yang sudah kita bacakan ialah bagaimana sifat yang berkenan di mata Tuhan. Rasul Paulus mendasari pesan ini pada realitas yang sudah ada di jemaat Filipi. Kita lihat di perikop sebelumnya. Di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Mari kita bacakan ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat
Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi ayat pertama dan ayat yang kedua dalam Filipi pasal 2 menjadi kesinambungan. Sudah ada realitas yang baik di jemaat Filipi, sudah ada sifat yang baik karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Kita mengasihi oleh karena kita dikasih oleh Yesus dan oleh karena kasihnya bagi kita. Kita berdiam dalam Kristus dan kasih Kristus berdiam dalam kita. Ada persekutuan roh. Dalam kata asli yaitu koinonia. Ada kesatuan, ada persekutuan intim yang bermakna, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jemaat Filipi sangat saling mengasihi, saling peduli dan memperhatikan. Kasih mesra ini dari dalam diri kita menjadi lahiriah, dan belas kasihan berasal daripada Roh Kudus dan persekutuan kita dengan Roh Kudus. Kalau semua sifat ini ada di dalam diri, maka sehati, sepikir atau kesatuan itu akan jelas terlihat. Apa yang jelas terlihat? Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, atau fokus yang sama. Apakah kita akan selalu setuju dalam hal ini? Sudah pasti tidak. Tetapi kita akan bekerja dan melayani dengan tujuan yang sama, dipimpin oleh Roh Kudus bersama-sama dan memuliakan Tuhan yang sama. Perkara yang sama juga ditulis oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Jadi satu di dalam Allah Bapa, satu di dalam Yesus, dan satu di dalam Roh Kudus. Rasul Paulus menasihati jemaat Filipi dan kepada saudara dan saya, jangan pernah puas dengan keadaan sekarang. Boleh jadi jemaat kita aman-aman saja karena punya persekutuan yang baik, tetapi tetap meneruskan. Jangan beranggapan segala sesuatu sudah baik, jadi sudah cukup. Tetap sempurnakanlah sukacitaku, yang berarti terus maju, melanjutkan, bertumbuh, berkembang, selalu menjadi seperti Yesus. Yesus berada di puncak. Kita teruskan perjuangan sampai kepada Yesus, yang mana sumber dari sehati sepikir itu, yaitu satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan berasal dari persekutuan dengan Kristus, terlebih Roh Kudus. Semakin dipenuhi oleh Roh Kudus, semakin tujuan kita satu. Jadi jelas sekali bagaimana seharusnya sifat kita di mata Tuhan. Kita mau jemaat yang saling mengasihi, jemaat yang sepikir dengan tujuan yang sama, yaitu memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana sikap yang berkenan di mata Tuhan? Oleh karena identitas dan persekutuan kita disatukan dalam Allah, seharusnya yang menjadi
prioritas utama ialah melayani orang lain terlebih dahulu. Bagaimana seharusnya sikap kita dari segi tindakan dan keputusan kita terhadap orang lain? Apakah dengan tinggi hati, egois, atau dengan kerendahan hati? Kita lihat kembali Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga, bahagian A. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga dan ayat yang ketujuh ada kata dasar yang sama dipakai dalam bahasa aslinya. Pujian yang sia-sia dan mengosongkan dirinya. Kata dasar itu ialah keno. Ayat 3 membahas tentang sikap yang sia-sia atau kosong. Tetapi harapan kita adalah menjadi sama seperti Yesus yang mengosongkan dirinya. Saudara dan saya yang dikasihi Tuhan, kita harus berubah. Kalau sampai kita mementingkan kepentingan diri sendiri, yang utama itu adalah kosong, sia-sia. Tetapi kalau kita ikut teladan Yesus, apa yang dia lakukan? Yesus mengosongkan dirinya. Semua manusia punya kecenderungan untuk mencari pujian, mempromosikan diri, baik dari status, hormat, ego. Manusia tidak lari dari hal-hal ini. Firman Tuhan ini juga memberi teguran yang kuat terhadap diri saya secara pribadi. Tetapi Yesus, walaupun dia tidak perlu berusaha setara dengan Allah Bapa karena dia Allah, Yesus tetap siap untuk mengosongkan dirinya. Kita boleh membandingkan sikap rendah hati dan sikap tinggi hati atau egois. Yang pertama, rendah hati melihat sekitar, memprioritaskan kebutuhan orang lain. Tetapi tinggi hati melihat diri sendiri. Jelas di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang kedua, rendah hati mau mempromosikan orang lain, tetapi tinggi hati mau mempromosikan diri sendiri. Yang ketiga, rendah hati adalah buah kasih dari Roh Kudus. Tetapi tinggi hati tidak memiliki kasih. Rendah hati mencari sumbernya, kekuatannya dalam kemenangan Yesus di Taman Getsemani yang menjadi teladan. Tinggi hati mencari sumbernya dalam kegagalan di Taman Eden. Rendah hati, sikap yang utuh dan lengkap dan semakin sempurna. Tetapi tinggi hati, sikap yang sia-sia. Jadi sudah pasti kita akan memilih sikap rendah hati dan bukan keegoisan. Inilah soal pikiran. Dan pikiran yang sehat, yang baik, ditentukan di dalam teladan Yesus. Mari kita memahami Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terjemahan ini sangat luar biasa. Karena kata yang dipakai dalam bahasa aslinya agak sulit diterjemahkan. Ada kata yang artinya ada tempat, bagian,
tubuh yang mengelilingi di jantung. Konsep dalam pemerintahan Yunani baik terkait dengan pikiran kita maupun juga terkait dalam perasaan kita. Dengan kata lain, sikap ini melibatkan seseorang secara utuh. Sikap, keputusan, pikiran, proses pemikiran, sifat, perasaan dan lain-lain. Jadi kita secara utuh harus mengikuti teladan Yesus. Pertanyaan yang ketiga, siapa seharusnya yang menjadi teladan saudara dan saya? Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-11 punya kristologi yang sangat tinggi. Boleh jadi bagian ini adalah suatu himnal atau lagu dalam liturgi gereja pada abad pertama. Apa yang boleh dipahami tentang Yesus dan teladannya dalam ayat ini? Kita baca ulang di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Yang mengosongkan dirinya tidak berarti dia menolak atau mengabaikan keilahiannya pada waktu dia menjadi manusia sampai mati di kayu salib. Ini berarti Yesus menghentikan sementara hak keilahiannya. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18, saya bacakan di sini ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini menarik. Yohanes mengatakan bahwa kita boleh melihat kemuliaan, tetapi bukan kemuliaan yang ada di Matius pasal yang keempat. Ayat yang selanjutnya, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus mencerminkan kemuliaan Allah. Dia menyatakan Allah sebagai manusia. 100% Allah, 100% manusia. Matius pasal 4 membahas tentang pencobaan Yesus. Iblis mencoba Yesus supaya mengambil hak sebagai anak Allah
hak sebagai Allah yang mulia sebelum Yesus disalibkan. Berarti iblis mau Yesus ambil hak itu sebelum dia menderita. Kalau Yesus mengambil hak itu dengan menjadikan batu kepada roti, berarti Yesus tidak siap untuk pergi ke salib. Ini berkaitan dengan kemuliaan dan hak dipromosikan atau hak pujian. Yesus ditinggikan oleh Allah setelah dia mengosongkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Bagaimana halnya dengan saudara dan saya? Ini ajaran Yesus dalam Matius pasal 20 ayat 21 hingga 28. Kita boleh masing-masing membacanya di rumah. Pada ketika itu, ibu Yakobus dan Yohanes meminta tempat khusus dari kerajaan Yesus. Tetapi Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 20 ayat 23, saya bacakan di sini. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiri, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya." Di ayat yang ke-25, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Di ayat yang ke-27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Rasul Paulus tidak mengatakan sesuatu yang baru. Dia menuliskan sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Yesus sendiri. Kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, kita harus ikut teladannya. Dia menjadi hamba sampai memberikan nyawanya bagi manusia. Dalam proses menjadi manusia, itu boleh dianggap cukup sebagai teladan rendah hati. Tetapi tidak sampai di situ. Yesus menjadi manusia dengan taat kepada Allah Bapa sampai mati di kayu salib. Apa artinya taat sampai mati? Kepatuhan kepada Allah Bapa dan kehendaknya secara sempurna. Puncak ketaatan Yesus adalah kayu salib. Inilah teladan kita. Apakah kita cukup berani untuk mempromosikan diri sendiri, padahal Yesus siap menjadi hamba, merendahkan dirinya dan taat sampai mati? Apa upaya Yesus dalam ketaatan ini? Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Apa nama itu? Siapa nama itu?
Nama yang di atas segala nama. Itu nama Yahweh dalam perjanjian lama. Itu nama yang tidak diucapkan. Itu nama di atas segala nama. Dan Yesus dinyatakan sebagai nama itu. Dan yang menyatakan nama itu kepada kita. Lebih jelas lagi di ayat 10 dan ayat yang ke-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Di dalam Yesaya 45 ayat 23, demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Ini Allah yang berbicara, Yahweh yang berbicara. Luar biasa. Jadi pada waktu Rasul Paulus berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam pikiran Rasul Paulus adalah Yahweh bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia setara dengan Tuhan. Yesus adalah Allah. Tetapi Yesus mengosongkan dirinya. Yesus menjadi manusia serupa dengan hamba dan taat sampai mati. Sampai di kayu salib. Yesus menjadi contoh teladan yang tertinggi dalam kerendahan hati. Selalu memikirkan tentang orang lain. Bagaimana dengan saudara dan saya? Dari satu sisi, tidak mungkin kita mampu untuk ikut teladan Yesus. Karena dia adalah Allah yang mengosongkan dirinya. Saudara dan saya bukan. Tapi di satu sisi yang lain juga seharusnya kita ikut teladannya. Karena jika Yesus siap untuk mengosongkan dirinya dan mementingkan orang lain terlebih dahulu, serta memandang orang lain dengan kerendahan hati, pasti kita juga harus ikut pikiran, perasaan, dan teladan ini secara utuh dengan segenap hati, segenap pikiran, dan segenap jiwa. Saudaraku, para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya sifat yang ada pada diri kita saat ini, yang kita guna pakai sehari-hari, mencerminkan Yesus dalam diri kita. Biarlah sikap yang ada pada diri kita saat ini, sikap yang berkenan dengan firman Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus, karena Yesus adalah teladan yang sempurna. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.